Kita menaikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan betapa kita mengasihi Bapa kita. Bukan hanya lewat pujian saja, bukan hanya lewat lagu atau musik, tapi lewat segenap perbuatan kita, lewat segenap hidup kita. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapakku, ku mengasihimu, bukan hanya dengan pujian, lewat perbuatanku, ku menyenangkanmu, hidup yang berkenan di hadapanmu. Bapakku, Bapakku, ku mengasihimu, bukan hanya dengan pujian, lewat perbuatanku, ku menyenangkanmu, hidup yang berkenan di hadapanmu. Sekali lagi katakan Bapakku, Bapakku, ku mengasihimu, bukan hanya dengan pujian, lewat perbuatanku, ku menyenangkanmu, hidup yang berkenan di hadapanmu. Setiap rancanganmu yang terbaik bagi kehidupanku, hidupi semua kebenaranmu jadi bagian hidupku, sampai ku dapat puaskan hatimu. Sekali lagi katakan, Bapakku mengasihimu Tuhan. Haleluya. Bapakku, ku mengasihimu, bukan hanya dengan pujian, lewat perbuatanku, ku menyenangkanmu, hidup yang berkenan di hadapanmu. Ku percaya kepadamu dalam setiap rancanganmu yang terbaik bagi kehidupanku, hidupi semua kebenaranmu jadi bagian hidupku, sampai ku dapat puaskan hatimu. Ku percaya kepadamu dalam setiap rancanganmu yang terbaik bagi kehidupanku, hidupi semua kebenaranmu jadi bagian hidupku, sampai ku dapat puaskan hatimu. Ku percaya kepadamu dalam setiap rancanganmu yang terbaik bagi kehidupanku, hidupi semua kebenaranmu jadi bagian hidupku, sampai ku dapat puaskan hatimu. Sekali lagi katakan, ku percaya kepadamu dalam setiap rancanganmu yang terbaik bagi kehidupanku, hidupi
Biarkan semua kebenaran-Mu jadi bagian hidupku, sampai ku dapat puaskan hati-Mu. Sampai ku dapat puaskan hati-Mu. Oh, sampai ku dapat puaskan hati-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, puaskan hati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Mana-mana kami mau sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran, untuk belajar Tuhan kebenaran, untuk belajar mengerti hati-Mu dan kehendak-Mu lebih lagi. Tolong kami Allah Roh Kudus, bantu kami mengerti, bantu kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya mengerti saja lewat pikiran kami, akal saja, tetapi bantu kami bisa menjadi pelaku, menjadi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang kami terima malam hari ini. Sehingga perbuatan kami lewat hidup kami sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Dalam malam hari ini kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan semuanya kembali kepada Kak Son. Ya, selamat malam semuanya. Kita malam ini meneruskan pujian penyembahan ya. Judulnya Strange Fire, api yang asing. Jadi ini kalau dikatakan mirip dengan bukunya John MacArthur, ya memang judulnya hampir sama tetapi isinya beda. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita ngelihat ada judul-judul yang hampir sama. Yang saya highlight hari ini adalah hadirat Tuhan. Kita ini merasakan kalau dalam satu ibadah, kita ini merasakan hadirat Tuhan atau sugesti atau emosi. Nah, kita mesti ngelihat dengan jelas. Sebab yang seperti ini tuh banyak menipu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Yuk kita ngelihat. Kita baca Mazmur 23 ayat yang ketiga. Saya masih sedikit highlight pertemuan kita sebelumnya. Karena memang ada pertanyaan, wah Kak, kok ternyata Mazmur 22 ayat 3 itu begitu menggoncangkan saya gitu ya. Padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pada saat saya bagikan kebenaran di IG mengenai ayat ini, Tuhan kita itu bukan kuntilanak yang bisa dipanggil dengan apa? Dengan lagu Lingsir Wengi ya. Walaupun Lingsir Wengi sendiri itu ciptaan seorang Sunan sebenarnya bukan untuk manggil kuntilanak. Tetapi banyak di antara para klenik, ya, para orang-orang mistik memanggil yang namanya kuntilanak dengan lagu Lingsir Wengi. Itu sebabnya juga banyak orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu, ya, nih pemikiran klenik, Tuhan itu bisa dipanggil dengan jenis tertentu, dengan alat musik tertentu, atau bunyi-bunyian tertentu. Nah, ini yang sesatnya luar biasa, atau saya katakan tidak sesat lah, menyimpang, karena mereka tidak baca firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, Niners, lihat ya, saya ulang sedikit, ada titik temu antara Mazmur 22 dengan Matius 27. Mazmur 22 yang ayatnya dikatakan apa? Yang di dalamnya kita temukan Allah bertata di atas puji-pujian, dengan Mazmur 27, penderitaan Yesus dan penyaliban Yesus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyelami kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Mazmur 22, kita bandingkan. Ayo kita lihat sama-sama di layar. Dikatakan Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah jelas toh di Matius 27 ada. Pada saat Yesus disalib, kata-kata ini keluar. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kalah dengan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kita tidak boleh pakai Mazmur 22 itu dengan alasan begini. Pokoknya kalau aku nyanyi, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Enggak seperti itu. Ya, Tuhan kita enggak murahan, saudara. Yang kita genjreng lagu, yang kita nyanyi lagu tertentu, kita main musik tertentu, dan Allah hadir. Enggak bisa. Tuhan selalu melihat siapa yang nyembah, Tuhan selalu melihat siapa yang memuji, dan Tuhan kita selalu melihat siapa yang main musik gitu loh.
Bahkan tanpa musik, tanpa nada, tanpa lagu, tanpa irama, Tuhan bisa hadir. Maka dari itu saya selalu katakan pujian dan penyembahan jangan di kotak yang namanya musik, lirik, nada, lagu, dan instrumen. Nah, makanya banyak orang-orang Kristen yang terjebak di situ. Seakan-akan, maaf, Tuhan itu gila pujian. Yang senantiasa ingin dipuji, ingin disembah, ya, dengan mengabaikan siapa yang memuji, yang menyembah. Ini yang terjadi di raja-raja di kekaisaran Romawi. Kaisar-kaisar itu gila hormat. Karena rata-rata mulai dari Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu orang-orang itu karena dia kaisar yang terbaik. Ketika dia dipuji, orang-orang menganggap bahwa wah, ini Tuhan, ini dewa yang tertinggi. Itu sebabnya dia dipuji dan disembah. Sejak saat itu ada pendewaan dari kekaisaran. Dan setelah Kaisar Agustus ada kaisar-kaisar yang lain yang mengangkat dirinya sebagai dewa. Bahkan mereka punya kuil-kuil. Bahkan kalau kita periksa dalam Wahyu, disebut Wahyu yang pertama, ada disebut hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari apa? Hari di mana di seluruh jajahan kekaisaran Roma, hari di mana orang-orang di dalam kekaisaran itu harus menyembah kaisar sebagai dewa. Nah, makanya pada saat Wahyu pasal yang pertama, ada penangkapan besar-besaran orang Kristen, ada penganiayaan besar-besaran orang Kristen, ada pembunuhan luar biasa. Kenapa? Orang Kristen tidak mau menyembah kekaisaran. Jadi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ayat 27 dikatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ini saat Yesus diadili, disiksa, saudara. Demikian juga imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia. Dan mereka berkata, perhatikan saudara, lihat ya, ayat yang ke-7-8, Mazmur 22, paralel. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia. Dihina orang banyak. Coba saudara perhatikan, ayat 39, Matius. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, orang-orang. Kalau Mazmur 22 ayat 7, dihina oleh orang banyak. Ayat 8, semua yang melihat aku mengolok-ngolok. Ayat 41, ya. Demikian juga imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan mereka berkata, ya, ayat 8, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 9, coba Mazmur 22. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia yang berkenan kepadanya? Coba kita lihat ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, tanda tanya, ya. Bandingkan ayat 9. Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 43. Persis loh saudara kita ngelihat. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Coba saudara lihat. Biarlah dia yang melepaskannya, kalau ayat 9. Jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bisa ngomong, ku kagum, hormat akan engkau. Ku kagum, Bapak Ibu bisa ikut nyanyi. Hormat akan engkau, kau Allah yang layak dipuji. Nah, seperti itu saudara. Kita kagum loh, ternyata kenapa? Refleksi Mazmur 22 ini refleksi dari apa yang akan terjadi. Padahal kalau kita periksa, Mazmur 22 itu bukan pasal mengenai nubuat. Tapi betapa hebatnya Tuhan kita. Saya sendiri ketika membaca ini saya terkagum. Mazmur 22 lagi ayat 13. Perhatikan, digambarkan banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ya, lihat nih, bayangin ayat yang ke-16. Bahwa Mazmur 22 ini adalah refleksi dari apa? Apa yang akan terjadi berikutnya. Mazmur 22 ini reflektif, ya. Refleksi dari apa yang terjadi di penyaliban Yesus. Waktu dikatakan banyak lembu-lembu jantan, banteng-banteng, singa menerkam. Ayat 16 itu gambaran dari serdadu-serdadu yang membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludainya,
dan berlutut menyembahnya. Coba perhatikan ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini penyalipan. Makanya kok yang dipegang hanya ayat Tuhan bertata atas pujian, namun mengabaikan yang lain. Saya loncat ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayat 35, Markus 15 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Bapak, Ibu, Saudara, memang betul yang dikatakan Mazmur itu berisi pujian penyembahan yang dikumpulkan. Tetapi isinya lebih dari itu. Saya ingatkan pada Bapak, Ibu, Saudara, pujian dan penyembahan itu apa? Ketika Tuhan bicara mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran, sebelumnya Yesus ngomong mengenai menyembah dalam roh. Apa itu? Yang Tuhan Yesus bahas dengan perempuan Samaria itu adalah apa? Kiblat. Satunya menyembah menghadap ke Yerusalem. Satunya menghadap ke Gerizim. Satunya nganggep bahwa Yerusalemlah tempat baik Allah. Yang satunya lagi orang-orang Samaria katakan, nggak bisa. Pada saat kami keluar dari Mesir, kami masuk ke tanah Kanaan, Gerizimlah yang dipilih. Nah, lihat. Tuhan Yesus bicara mengenai kiblat. Kiblat itu bicara penyembahan secara tubuh, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, yang kita harus datang ke sana. Makanya 613 misfot, 613 peraturan-peraturan Yahudi, sebagian besar harus dilakukan di Yerusalem. Makanya ketika bait suci, bait Allah yang ada di Yerusalem dihancurkan, sudah tidak ada lagi tempat mereka untuk menjalankan syariat 613 itu. Ya, makanya Tuhan Yesus ngomong sebelumnya, sebelum tahun 30, Yesus ngomong sama perempuan Samaria, menyembah dalam roh. Artinya kenapa? Meniadakan ruang, meniadakan kiblat. Jangan dikatakan gini, oh kalau kita nyembah, kita harus pakai bahasa roh. Itu sebabnya di banyak gereja, orang yang berbahasa roh itu dianggap memiliki level rohani tertentu. Padahal kalau kita mau jujur, sebagai orang karismatik, ya bahasa roh itu bukan level tertentu di dalam perkenanan Tuhan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu laitreamu, itu ibadahmu. Gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang berbahasa roh bagaimana? Ya enggak apa-apa. Itu dia sedang membangun imannya di hadapan Tuhan. Dia sedang mau mengkomunikasikan. Tetapi kalau saya memilih, kalau saya menyembah, ya lebih memilih untuk menyembah dalam bahasa Indonesia. Karena ketika saya menyembah dalam bahasa Indonesia, orang sebelah kiri, depan, belakang saya mendengar saya menyembah dengan kalimat tertentu yang mereka mengerti, dan kalimat-kalimat itu bisa memberkati mereka. Tapi kalau saya bahasa roh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gembala saya pun ya tadi ada pertemuan nyembah pakai bahasa roh. Kami para hamba-hamba Tuhan dibilang mari kita menyembah dalam bahasa roh. Enggak apa-apa. Tetapi ingat, kalau kita menyembah dalam bahasa roh bukan berarti kita punya level perkenanan Tuhan yang berbeda. Kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Tetapi dengerin, ya, bukan berarti sebagai sebuah kebanggaan. Kebanggaan itu adalah apa? Kalau hidup kita, karakter kita, kita memiliki keserupaan dengan Tuhan, dan hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ini loh, udah berkebenaran belum? Ya, saya sering kali lihat ya, karena kadang-kala ada beberapa hamba Tuhan yang naik mimbar dan saya melihat mereka ngitung, saya hitung sampai 3 kali, ya Roh Kudus akan turun. Saya dalam hati saya, pangkatmu apa gitu loh? Boleh mengomando, boleh. Untuk apa? Untuk kita one accord, kita satu suara, kita datang satu hati. Tetapi dengerin baik-baik. Seringkali banyak hamba Tuhan makainya apa? NLP. Pakainya apa? Penguasaan pikiran. Dengan teknik-teknik tertentu, mereka bisa menguasai orang. Sehingga kenapa? Orang mengikuti kehendaknya. Makanya ketika dalam satu acara, wah saya ada di sana. Pengkhotbahnya ngangkat tangan dan katakan, saya hitung sampai 3.
Roh Kudus datang dan rasakan jamahan Tuhan. Sudah ada pikiran orang tersebut bahwa kalau di jamaah Tuhan pasti rebah. Saya doain orang, saudara, udah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Orang itu rebah, tapi dengar, tidak semua orang rebah itu, tidak semua orang yang rebah itu karena hadirat Tuhan. Saya itu hafal dengan orang-orang yang bolak-balik, yang namanya kalau nak KKR nih, lu lagi. Ketika saya panggil, siapa yang mau ngalami Tuhan ke depan gitu, wah mereka lari, lu lagi. Yang rebah, lu lagi gitu loh. Hidup nggak berubah, ya lu lagi. Terus ada yang kedua, ketika ditanyai oleh pembicara, 3 jatuh bruk gitu. Tadi ditanya, kenapa? Kamu kok teriak tadi kepada satu gadis yang jatuh terus teriak gitu loh. Ditanya, dipanggil ke mimbar oleh hamba Tuhan tersebut, diwawancarai. Wah, kenapa kamu tadi rebah? Lah gimana nggak rebah, disuruh pegangan tangan. Samping kirinya rebah, depannya rebah, dia kejatuhan. Ya rebah juga. Dia tanya, kenapa kamu rebah? Ya kejatuhan depan saya. Lah kamu kenapa teriak? Kaget om. Nah gitu loh. Kaget om. Nah, saya percaya dengan bahasa roh. Saya berbahasa roh. Saya percaya orang yang di jamaah Tuhan bisa rebah. Tapi jangan jadikan itu patokan. Nanti di belakang saya bahas. Ya. Nanti di belakang saya bahas. Nah, saya baru masuk ke materi. Kita buka sama-sama Imamat 10 ayat yang pertama. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, perhatikan, ini bagian luar biasa. Mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan. Tuhannya huruf gede semua. Mempersembahkan kehadapan Yahweh Elohim. Api yang asing. Yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Siapa Nadab dan Abihu? Kita periksa. Ini bukan ecek-ecek, saudara. Bukan orang yang tugasnya, wah ini apinya kurang nih. Gue kasih gitu. Enggak. Ntar lagi kan tanggal 31 Desember. 31 Desember kan biasanya bakar-bakar gitu toh ya. Di rumah saya seringkali Niners itu bakar-bakar gitu, bakar-bakar macam-macam, bakar-bakar daging, bakar-bakar sate akhir tahun ya. Nah, bukan seperti itu. Kita periksa Nadab dan Abihu ini siapa? Ya, Keluaran 6 ayat 23. Dan Harun mengambil Elisheba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Nah, ini Harun ya saudara ya. Kita kenal ada Musa, ada Harun, ada Miriam. Jadi ini bukan ecek-ecek. Ini atas pilihan Tuhan secara luar biasa. Ya, Keluaran 24 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Yahweh Elohim, engkau dan Harun. Ya, Nadab dan Abihu ini waktu mau naik ke gunung Tuhan. Dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh ya. Suruh naik ya. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ayat yang ke-9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Jadi Nadab dan Abihu itu betul anak Harun, tetapi mereka dipilih secara khusus untuk melayani Tuhan. Dan termasuk 2 orang yang diizinkan Tuhan naik ke gunung Tuhan. Jadi ini bukan ecek-ecek. Ini bukan orang biasa. Ini orang hebat. Orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Orang yang diurapi secara Tuhan. Makanya kita harus bergerak gitu loh ya. Lihat ya. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Stop. Kita harus bisa dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saya lanjut, Sam. Apa yang baik. Apa yang baik, itu standar yang paling bawah. Yang baik, terus yang berkenan kepada Allah, yang berkenan, yang baik, naik lagi
yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini loh. Kalau kita bisa tahu ini, yang baik, yang berkenan, dan sempurna, kita terhindar dari penyakitnya Nadab dan Abihu. Keluaran 28 ayat 1 saya bacakan. Supaya saudara tahu Nadab dan Abihu ini siapa. Tuhan bicara dengan Musa. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anak datang kepadamu dari tengah-tengah Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Berarti Nadab dan Abihu itu juga termasuk imam di hadapan Tuhan. Nggak gampang. Nadab dan Abihu itu keturunannya Harun. Dia ditunjuk oleh Tuhan secara langsung untuk memimpin ibadahnya orang Yahudi. Ini hebat loh. Sungguhan ini hebat ya. Jadi ini bukan orang biasa, bukan ecek-ecek. Ini orang dipilih secara luar biasa. Ya, coba perhatikan. Siapa Nadab dan Abihu? Nama Nadab artinya murah hati, mulia, tinggi budi, memberikan dengan tulus. Loh, kurang apa loh? Ya, namanya saja bagus. Nama Abihu artinya dia Yahweh adalah Bapakku. Nah, makanya ya sekali lagi saya berkata, saya ini kadang-kadang kalau dengar nama-nama Kristen itu agak miris. Jadi kadang-kadang jangan terkesima orang-orang muda dengan siapa, apalagi gadis-gadis jatuh cinta dengan namanya Joni, dengan namanya Yohanes, dengan ya ini maaf loh ya, yang namanya sama. Dengan namanya, wah pokoknya kalau dengar nama-nama Kristen itu kan, wah, yang perempuan Maria ya, di sini ada Marta, Priscilla, nggak bisa. Ini namanya siapa? Nah, murah hati, mulia. Saudara ikut saya kadang-kadang melayani di penjara. Lihat coba, saudara kalau ikut saya di penjara wanita ataupun di penjara pria, wah itu lengkap. Nama 12 murid Yesus itu ada. Oh nggak ada, Yudas nggak ada. Paulus ada, tapi kelakuannya coba lihat. Tarobat bius, lihat. Sanjipa, ya artinya apa? Penipuan. Terus lihat, ini bahkan yang masuk penjara itu nama-nama rohani gitu loh. Makanya jangan terkesima. Yang paling penting buat kita adalah apa? Selesai dengan sempurna. Setia sampai akhir. Konsisten sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Yang saya bahas malam ini, saudara. Imamat 10 ayat 1. Ini loh jatuhnya di sini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Tolong ini diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau luput dari saudara-saudara nggak ngerti berikutnya, yang tidak diperintahkan kepadanya. Ingat, imam-imam itu hanya bergerak ketika Tuhan bergerak. Dan yang namanya Taurat, Kak Anda pernah sampaikan, itu tuh sama seperti marka jalan atau garis jalan. Mereka tidak bisa belok ke kiri dan ke kanan. Bahkan pada perjanjian baru, ada apa namanya, Siala Torah. Bayangin saudara, itu pagernya dibuat lebih hebat lagi. Makanya ketika Yesus menyembuhkan orang buta dengan naruh ludah di itu mereka marah sekali. Kenapa? Karena sudah dipagar sedemikian rupa. Nah Tuhan itu perjanjian lama ini sudah dibuat pagar sedemikian rupa. Nadab dan Abihu berbeda. Kalau kita periksa ya api asing, bahasa Ibraninya Ezara. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Tetapi ini berbeda. Kenapa? Coba perhatikan sungguh-sungguh. Ini sebelumnya Imamat 10. Ada kejadian. Jangan kita bicara api asingnya dulu. Terus kemudian bom. 2 orang mati. Nggak bisa. Perhatikan ayat 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Perhatikan sungguh-sungguh. Ya, setelah keluar, Musa dengan Harun memberkati bangsa Israel. Nah, dengerin. Tiba-tiba, kalau saya harus tambahin kata-katanya,
tidak mengurangi arti. Tampaklah kemuliaan Tuhan, Shekinah glory kepada segenap bangsa itu. Jadi Tuhan itu bukan hanya turun dengan hadiratnya, tetapi Tuhan itu menampakkan kemuliaannya. Kalau hadirat itu mereka merasakan. Tapi kalau pernah suatu ketika saya mimpin orang-orang itu rebah, itu mereka merasakan hadirat Tuhan. Sehingga mereka rebah, mereka bahasa roh. Wah, mereka sungguh-sungguh. Dan ini, yang nari dari Tuhan itu, nari bukan dibuat-buat, yang ngangkat-ngangkat mahkota segede gaban, bukan, atau ngusung-ngusung tabut perjanjian, bukan. Tetapi mereka betul-betul merasakan, bukan menciptakan suasana loh. Banyak hamba Tuhan tuh menyiapkan suasana dengan musik tertentu, dengan lighting tertentu, dengan bahkan dry ice, bahkan pemilihan kata-katanya. Saya tahu ada hamba Tuhan yang ketika dia nyampaikan, diambil soundtrack lagu-lagu peperangan yang luar biasa, yang hanya musik saja, seakan-akan tuh luar biasa. Nah, yang ini enggak. Mereka bukan hanya merasakan hadirat Tuhan yang kuat, tapi mereka nampak kemuliaan kepada segenap bangsa itu yang sedang ada di depan kemah pertemuan. Hebat tuh. Perhatikan ayat 24, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Nah ini, this is the original fire. Dari antara Shekinah glory, dalam hadirat Tuhan, Tuhan lagi menampakkan diri, keluar api. Padahal kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, pada saat imamat itu ada tiang awan dan tiang api. Kalau disebut kemah pertemuan, berarti mereka sedang ibadah pada saat siang. Ketika hadirat Tuhan kuat, Shekinah glory turun, dan tampak kemuliaan Tuhan, ada api yang muncul. Bisa saudara bayangkan, api itu seperti ketika Elia berdoa dan api itu turun. Api itu berbeda dengan tiang awan, dengan tiang api kalau malam. Ini beda. Ini yang terjadi, saudara. Api itu turun, lalu, ya kalau saya pakai bahasa sehari-hari, menghanguskan, membakar korban bakaran, dan segala lemak yang di atas mezbah. Ingat, jangan dikatakan lemak itu. Lemak itu memang dikorbankan, sehingga baunya wangi. Dan ketika korban bakaran ini sebelum Elia, saudara. Jauh sebelum Elia. Tuhan itu, api Tuhan turun, ya. Itu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak. Saya agak belok sedikit, Bapak Ibu Saudara. Saya agak belok begini. Saya pengen ke Israel itu melihat satu batu yang ditemukan oleh para arkeolog, orang-orang Israel. Kenapa? Karena satu batu itu ditemukan anomali. Dikatakan gini, ini batu seperti dibakar, tetapi bukan dengan api biasa. Yang bisa membakar batu itu sedemikian rupa, sehingga batu itu bentuknya seperti itu. Harus dengan api yang bisa dikeluarkan dari sebuah ledakan bom atom atau ledakan nuklir, atau bahkan dengan apa? Dengan senjata laser yang paling canggih, baru batu itu berubah. Sehingga para ahli-ahli, orang ahli arkeologinya Israel berkata seperti ini. Ini jangan-jangan batu ketika apa? Ketika api turun dari surga dan membakar persembahannya Elia. Hebat ya. Sebelum Elia, api dari Tuhan yang dari Shekinah glory, terus tampak kemuliaan Tuhan, api Tuhan turun, bukan hanya menghanguskan, itu terbakar sempurna. Makanya orang kalau di hadapan Tuhan tuh hidupmu itu terbakar sempurna, sehingga hidupmu tidak tampak lagi gitu. Dalam Imamat 9 ayat 24 ada euforia yang penuh sensasi. Saudara bisa baca, tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, sebelumnya merasakan. Dengerin dulu, mereka merasakan, mereka melihat kemuliaan. Setelah itu mereka melihat api turun dari surga. Seluruh bangsa melihatnya, bersorak-sorai. Tidak disuruh, ayo mari bersorak-sorai. Kita tepuk tangan. Aduh saudara, ini lebih daripada kesebelasan kesayanganmu. Ngegol kami itu satu stadion, 50.000, 100.000, mungkin itu bersorak-sorai. Tapi ini lebih, diperkirakan 2,5 juta orang yang ada di depan kemah pertemuan. Mereka bertepuk tangan, mereka sorak-sorai, mereka nari-nari. Dengerin, tidak dicatat
soal musik. Bukan itu triggernya. Triggernya adalah apa? Shekinah glory. Triggernya apa? Kemuliaan Tuhan. Triggernya apa? Api turun dari surga. Itu trigger yang besar. Jangan merasa karena diurapi menjadi imam-imam Tuhan. Wah, ini gue nih. Ini gue nih, ini gue banget nih. Nah, ini penyakitnya. Ini mesti diperhatikan ya. Jangan merasa itu, kalau nggak ada kalian tuh kayaknya hadirat Tuhan nggak turun. Kalau saya ngomong, nggak punya pilihan kata-kata, jangan merasa berharga lah. Kita ini apa? Kita ini gesek. Kita ini alas kaki. Kita ini karpet merah. Supaya Tuhan tuh hadir, supaya Tuhan turun lewat pelayan kita. Orang harus lihat Yesus, jangan lihat karpetnya. Ya, digetarkan oleh semangat dan kebanggaan. Kalau berhenti di semangat dan kebanggaan itu cukup. Tapi dikembalikan kepada Tuhan, itu cukup. Yang kalimat berikutnya yang tidak enak, yang membuat mereka merasa memiliki status. Nah, ini penyakit hamba Tuhan. Ini penyakit worship leader. Ini penyakit singer. Ini penyakit penari. Ini penyakit pendeta. Ya, yang membuat mereka merasa memiliki status lebih terhormat dibanding orang kebanyakan. Di depan pengadilan nanti, kita akan lihat loh. Ada orang yang jauh lebih hebat daripada pendeta yang paling hebat. Mungkin untuk ibu sederhana, mungkin di antara kalian. Itu tadi saya dengar saudara kita Levi ngomong, saya ibu rumah tangga, aduh, apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu abodah, itu ibadah. Ya, makanya kita ngelihat nanti di hadapan Tuhan, aduh saudara, kita ini seringkali merasa bangga, aduh Tuhan, gitu loh, kan bangga. Padahal kebanggaannya Rasul Paulus dikatakan apa? Yang dia banggakan murid Gamaliel, dia orang Roma, dia mazhab terkenal, dia Sanhedrin, pendidikan tinggi. Tapi kata Rasul Paulus katakan apa? Subalon, subala, apa itu? Kotoran manusia. Saya kemarin di Solo, saya ketemu dengan orang yang ada suami istri yang menikah sudah cukup lama. Mereka itu jatuh cinta waktu SMA. Tapi orang tua yang perempuan dia ngomong apa? Kamu kembali nanti kalau anakku sudah lulus dokter. Karena anakku mau jadi dokter. Dia katakan apa? Ya, kalau itu jodohku, aku akan tetap setia. Dan saudara tahu, ya setelah jadi dokter, mereka menikah. Bayangin, nunggu sekian lama. Dan yang saya terkagum dengan kata-katanya ini, serius loh saudara. Saya itu kayak nemu sebuah cerita cinta. Ya, kalau Romeo and Juliet itu bukan cerita cinta, itu anak umur 17 tahun pria jatuh cinta dengan 13 tahun. Hanya jatuh cinta 2 minggu, 7 atau 8 orang terbunuh. Termasuk Romeo and Juliet. Juliet matinya apa? Bunuh diri juga. Bayangin. Itu bukan kisah cinta. Ya romantis, itu tragedi saudara. Tragedi itu. Jadi kalau ada jatuh cinta, so sweet ya bunuh diri. Itu enggak jatuh cinta itu saudara. Itu gilani. Ya, ini luar biasa. Dan tahu nggak pada saat menikah dan sampai waktu hari Minggu itu ngomongnya begini. Bayangin ya, di antara jutaan, aku dipilih Tuhan untuk jadi suaminya dia. Walaupun kata-kata itu tidak baik dan tidak benar. Dia bisa milih aku dan aku bisa milih dia. Dan ternyata saya lihat bapak ibunya juga sama. Rupanya teladan papa mamanya itu turun. Itu loh, saudara. Kita ini dipilih Tuhan. Diizinkan Tuhan walaupun main musik sederhana. Di gereja kecil. Di gereja masuk gang. Tapi kalau saudara dipilih, bayangin. Contohnya saya ngambil Bu Sabrina. Bu Sabrina, Pak Berry Badri. Berapa banyak orang Malaysia. Dan kalian yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Raja segala raja. Coba bayangin. Ya, di Elizabeth Dorleben. Berapa banyak orang di Bali. Ketika engkau dipilih Tuhan
untuk melayani Tuhan. Itu sebuah kehormatan. Tapi jangan berhenti di merasa memiliki status lebih terhormat dibanding orang kebanyakan. Pengalaman, wah ini saya juga kena pedangnya. Pengalaman, pendidikan. Berapa banyak buku yang kita baca, kita kenal sama orang-orang yang jago teologi, yang PhD, yang doktor, yang pasca doktoral. Jangan kita merasa memiliki status lebih terhormat dibanding orang kebanyakan. Mereka melupakan bahwa mereka harus mengikuti perintah yang sudah ditetapkan Tuhan. Aduh, saudara, dengerin ya. Kalau saya analogikan, kalau saudara membakar korban bakar, itu harus dibakar sampai habis. Besok sudah tidak ada lagi, tinggal jadi abu. Tinggal jadi abu. Nah, kita ini sering kali melihat, dulu ya, korban itu selalu harus baru. Kita nggak bisa berikan korban bakaran yang lama. Makanya banyak orang Kristen, kalau aku pakai lagu ini, biasanya hadirat Tuhan turun. Enggak, saudara. Tuhan nggak pernah turun dengan lagu-lagu tertentu. Perjanjian lama ada. Tuhan ada namanya favorit singer, favorit worshiper. Tetapi perjanjian baru enggak ada. Kenapa? Karena semua orang bisa dipakai Tuhan. Tapi jangan merasa memiliki status lebih terhormat dibanding orang kebanyakan. Mereka melupakan bahwa mereka harus mengikuti perintah yang sudah ditetapkan Tuhan dalam menjalankan tugas keimaman mereka. Aduh, saudara, saya membawa ini juga hati saya, rasakan hadirat Tuhan. Menyenangkanmu sejak di bumi. Waduh, dari di bumi, saudara, kita sudah menyiapkan hati kita supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan. Ketika nanti seluruh manusia di bumi dengan satu sistem tertentu, kita akan diadili bareng-bareng. Diadili menurut apa? Menurut perbuatan. Aduh, ini menyenangkan. Mereka sampai dihajar sama Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak perintahkan sama sekali. Kalau saudara melihat pengajaran sekarang, itu bukan Tuhan tidak perintahkan. Tuhan tidak firman. Makanya muncul khotbah yang aneh-aneh. Alam roh yang aneh-aneh. Manifestasi yang aneh-aneh. Nah, mari kita bicara mengenai pengalaman rohani. Rupanya Nadab dan Abihu terkagum. Mereka tercengang. Elohim Yahweh, kurang ya, baru saja menghabiskan korban bakaran dengan api dari surga tepat di depan mata mereka. Ini luar biasa. Masalahnya, bahaya, jebakannya adalah apa? Ketika terkagum, mereka terjebak. Nadab dan Abihu terjebak dalam pengalaman rohani. Dan tenggelam di dalamnya. Hingga, karena pengen ini terus ya, berniat menduplikasi hadirat Tuhan. Pengalaman yang wow, yang super itu, pengen diduplikasi. Dan menduplikasi hadirat Tuhan dan pengalaman spiritual. Dengan upaya sendiri. Tuhan tidak bergerak. Harusnya Nadab dan Abihu itu belajar dari apa? Ini loh. Ketika tiang awan, tiang api bergerak. Mereka harusnya bergerak. Ketika tiang awan dan tiang api berhenti. Semalam apapun, sesiang apapun. Dia harus berhenti. Kalau Tuhan tidak bergerak, jangan bergerak. Kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan buat macam-macam. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu salah satunya adalah apa? Kita belajar dari kesalahan Daud. Tuhan tidak suruh hitung, dia hitung. Kita belajar dari kesalahan Saul.
Tunggu. Kita ini orang Kristen nggak mau tunggu. Orang-orang muda. Kalau kamu belum bertemu dengan orang yang dewasa rohani, dewasa mental, dewasa ekonomi, dengan dewasa umur, jangan bergerak. Nggak ada istilahnya telat kawin. Banyak orang akhirnya kawin hanya memenuhi status. Akhirnya kamu akan terjebak. Engkau akan jadi babysitter. Engkau akan melayani, bukan saling memberkati, bukan saling mengisi. Tapi kamu melayani setiap hari dalam hidup. Melayani dengan cara yang salah, seperti kamu melayani anak kecil. Makanya ingat, berniat menduplikasi hadirat Tuhan dan pengalaman spiritual dengan upaya sendiri. Pengalaman rohani itu tidak statis. Tuhan selalu bergerak secara progresif. Coba cek di Alkitab. Yesus menyembuhkan orang buta dengan apa? Meludah di tanah, mencampur ludahnya dengan tanah liat, kemudian ditaruh di mata. Tidak ada yang sama. Waspada dengan duplikasinya kuasa kegelapan. Hanya, Kak, apakah yang namanya hasatan, diabolos, terus daimonia itu punya kuasa? Daimonia itu dulunya malaikat. Lucifer itu siapa dulu? Bahkan yang namanya Mikael itu tidak berani kok berhadapan-hadapan dengan namanya Lucifer. Tidak berani kok sebelumnya. Pada saatnya Daniel. Tidak berani, dia punya kuasa. Makanya ketika Tuhan, Yesus kita dibawa ke padang gurun, dicobai, dikatakan loh, ini loh semua raja-raja kekayaan bumi itu milik dia. Nggak dibantah sama Yesus. Artinya, sebenarnya setan juga bisa memberi kekayaan. Jadi jangan heran ya, kalau katakan apa, loh Pak Michael Sony, orang itu bukan anak Tuhan, kok kaya? Orang itu nggak di dalam Tuhan, kok kaya? Lihat, satu, kerja keras. Ya karena kerja keras, tabur, tuai, itu hukumnya Tuhan. Yang kedua, itu datang ke setan, nyembah-nyembah di setan, datang ke dukun, setelah itu dukunnya berikan macam-macam. Lihat, Lucifer itu nawarin Yesus. Intinya nih, pakai kata-kata sehari, kamu nggak usah disalib. Ngapain pakai penderitaan? Kamu aku kasih seluruh dunia ini. Asal kamu sujud menyembah. Proskuneo yang ditawarkan oleh setan itu tidak sekali nunjuk terus kemudian sujud begitu. Bukan sakah, bukan seluruh tubuh itu terbujur di lantai. Tidak. Ya, makanya orang Majus ketika datang ketemu dengan Yesus yang umurnya 2 tahun, saat itu di Bethlehem sudah tidak di kandang lagi, tapi sudah di rumah. Orang-orang Majus itu bukan hanya sujud, tetapi terjerembab. Itu artinya apa? Yang dia sembah itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Makanya ketemu dengan Raja Herodes, dia katakan apa? Di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Loh, Raja orang Yahudi. Tapi Herodes ngomong apa? Mesias. Nggak langsung ngomong Mesias, tapi mereka orang-orang ahli Taurat itu mencari Mesias itu lahir di mana? Bethlehem. Jadi Tuhan itu selalu bergerak secara progresif dengan rentang waktu tertentu. Bagi gelombang laut yang besar, seorang pelancar tahu secara jelas bagaimana menaiki gelombang. Dan berapa lama harus berada di gelombang itu. Saya ambil gambarnya orang surfing. Ini orang nggak bisa langsung kayak saya, saudara, baru belajar berenang. Ini harus orang yang bergaul betul-betul dengan ombak. Sehingga dia tahu ia harus beralih ke gelombang berikutnya. Jadi kalau kita tahu, kita hidup bergaul dengan Tuhan lewat firman, lewat doa. Kita tahu menaiki, oh ini sedang gelombang. Ini gelombang reformasi. Oh langsung ke holiness. Langsung ke Pentakosta. Langsung ke karismatik. Dan gelombang terakhir. Yang kumpulan dari semua gelombang. Apa itu? Kesempurnaan. Memindahkan hati ke surga. Pengalaman rohani itu kita harus waspada. Waspada.
tinggal dalam sebuah pengalaman tertentu secara terus-menerus bisa sangat berbahaya. Saya kasih tahu, kalau tinggal di satu gelombang itu lama-lama turun. Mending kalau sampai ke pantai. Kalau kita nggak naik gelombang berikutnya, kita dihajar. Coba bayangin loh. Orang-orang yang tetap di pengajaran, sekali selamat tetap selamat. Lihat pengajaran itu sudah naik lagi. Sama seperti kita dulu. Kita jangan ngomong gini, kita tahu matematika. Oh iya, apa? Kita ngitung sampai 10. Oh iya, kita ngitung sampai 100. Kesempurnaan tumbuh dewasa secara rohani. Tumbuh sesuai umur rohani. Kalau kita baby Kristen, kita ngerti umur 1 sampai 10 kita bisa ABCD, kita bisa 1 sampai 10. Tapi kalau kita umurnya nambah, kita bisanya ABCD dan 1 sampai 10. Kita harus periksa loh. Pada zaman Martin Luther, itu gelombang luar biasa. Tuhan pulihkan mengenai keselamatan. Tapi dia munculkan gelombang berikutnya. Jadi jangan bergerak, jangan berhenti di Pentakosta. Jangan berhenti juga di baptis. Aku di baptis sudah selesai. Pokoknya baptis. Tidak bisa. Harus sampai apa? Progresif. Sampai tumbuh. Ya, pujian penyembahan juga gitu. Pada saat reformasi, ada lagu-lagu yang tercipta. Untuk supaya jemaat itu mengerti. Yang tampak di layar itu Yesus dari Siberia. Saudara bisa cari di YouTube. Dia ngaku dirinya Yesus. Orang-orang yang seperti ini punya pengalaman-pengalaman rohani tertentu, tetapi tidak belajar. Akhirnya susah. Saya agak belok sedikit mengenai lagu. Album-album rohani ya, album pertama diciptakan karena kecintaan Tuhan. Album kedua, oke, masih. Album ketiga, keempat. Udah permintaan siapa? Permintaan pasar. Yang namanya mimbar, pujian penyembahan itu fragile. Fragile. Banyak orang jatuh di situ. Gak semua orang bisa terima pujian. Gak bisa. Termasuk saya. Itu fragile, saudara. Akhirnya kenapa? Hollow. Satu lubang dalam hidup kita yang harusnya bisa diisi dengan Yesus. Yang akhirnya kemudian kita cari adalah pujian manusia. Percaya, orang-orang yang seperti itu kamu nggak dapat apa-apa pula. Kamu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Kamu sudah dibayar di depan. Kamu sudah terima mahkotamu di depan. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Dengar perkataan saya. Waspada tinggal dalam sebuah pengalaman rohani tertentu. Tanpa bergerak secara terus-menerus bisa sangat berbahaya hingga bisa menimbulkan pencarian mistik yang mendalam yang akhirnya berakhir pada penyimpangan rohani atau kesesatan. Tuhan tolong kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar lihat. Kita ke Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 kita lompat ke sini. Kita melihat bagaimana hidup yang diperkenan Tuhan. Saya tidak loncat dari Nadab dan Abihu. Tidak. Kejadian 4 ayat yang pertama. Saya bacakan saja supaya cepat. Kemudian manusia itu bersetubuh. Itu bahasa Inggrisnya banget. Bagus ya. New. Ya, makanya dikatakan bukannya orang yang berseru Tuhan. Mereka bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat. Kata firman Tuhan, aku tidak kenal kamu. Di sini kenal juga. Kenal itu artinya bersetubuh. Kalau Tuhan bicara mengenai ginosko di Matius 7 ayat 23. Artinya kenapa? Aku tidak menikmati hidup. Bagaimana pujian kita? Secara faktual kita nyanyi. Secara faktual kita main musik. Secara faktual kita nari. Secara faktual kita hadir di gereja. Tapi kata Tuhan, aku tidak menikmati hidup. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Tuhan tidak menikmati pertumbuhan rohani kita. Celaka kita di sini. Makanya kita seperti Nadab dan Abihu.
Gitu loh. Dia pengen duplikasi. Dia ambil api asing, ditaruh di situ. Dan Tuhan marah. Nah, mending yang Tuhan marah langsung, bom, mati langsung. Banyak orang yang mati rasa dengan teguran. Satu, mendukakan Roh Kudus. Kedua, mengujar Roh. Kita ini mengabaikan. Kadang-kadang, mohon maaf, kita main musik yang apa yang menurut kita enak. Itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita hanya peduli, latihan hanya dengan chord-chord tertentu, dengan teknik vokal tertentu, tetapi kita mengabaikan hati Tuhan, ini bahaya. Ini bahaya, sungguh ini bahaya. Ini alert buat saudara. Ya, saya akan bacakan ya. Dikatakan, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saya baca satu artikel cukup lucu, walaupun saya belum mendalami, tapi saya mau ngomong sama saudara. Ada tafsiran berkata, Kain dengan Habil ini, itu saudara kembar. Tapi karena saya tidak dapat konfirmasi berikutnya dari semuanya, jadi saya hanya endapkan. Kenapa? Karena ditulis ayat 2, selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Coba bayangin ya. Habel itu dilahirkan berikutnya. Ya, Yakub dengan Esau. Harusnya nyebutnya Esau dan Yakub. Ya, tapi masalahnya Yakub dan Esau. Sama seperti ini, Kain dan Habil. Tetapi di sini tulis Habil dan Kain. Lihat. Perhatikan sungguh-sungguh. Adam dengan Hawa pasti mendidik Kain dan Habil. Dan cerita yang selalu diulang-ulang adalah apa? Mama papa ini pernah tinggal di Eden. Mama papa ini salah. Apa yang Tuhan tidak sukai kami terobos. Akhirnya mama papa jadi seperti ini. Jadi sudah well known, sudah tahu jelas. Lihat ya. Ayat yang ketiga. Kata-katanya itu kalau kalian perhatikan. Pujian penyembahan. Makanya kalau kita melihat. Apakah ini hadirat Tuhan? Sugesti. Atau hanya perasaan? Kita pasti tahu. Ya, kita pasti tahu. Kalau kita sungguh-sungguh kita tahu. Oh ini perasaan. Oh ini suara Tuhan. Oh ini Tuhan. Masa sih? Orang-orang Israel bisa ditipu sama Nadab Abihu. Dengan menaruh api asing. Seolah-olah itu api dari Tuhan. Karena apa? Karena pengen lebih lama. Maksudnya baik. Tetapi di luar kehendak Tuhan. Ya. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian, highlight itu, dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kata korban. Ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan. Coba dari mana? Ide ini. Tentu Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anaknya. Tapi dengerin ya. Orang baru ada 4 orang di muka bumi ini. Jelas tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya. Jelas tahu loh, belum lama itu yang namanya mereka dibuang. Ya. Dikatakan apa? Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Kubri terbaik, gitu loh. Lihat. Dikatakan apa? Yang sulung kambing dombanya. Ya, kambing dombanya. Bukan domba saja, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bayangin. Perhatikan. Orang yang menggandakan hadirat Tuhan, menduplikasi hadirat Tuhan. Seolah-olah Tuhan. Mereka tuh berasal. Orang dalam hadirat Tuhan tuh merasa, oh ini Tuhan. Saya tuh kalau naik mimbar tidak merasakan Tuhan. Wah, itu setengah mati buat saya. Setengah mati. Makanya saya tarik. Makanya sebelum naik mimbar, kalau quote-unquote punya masalah, aduh, beratnya luar biasa mau naik mimbar. Gitu loh. Misalnya di jalan nyetir gitu, dipotong gitu, ngamuk gitu. Gitu loh. Ada aja. Bayangin. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran, perasaannya. Dua anak hari tersebut. Malam ini saya ajak Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Cek dirimu.
Apakah engkau masih ada di gelombang yang lama? Atau saudara bergerak di gelombang yang baru? Ataukah saudara hanya merepetasi, mengulang-ulang apa yang harusnya saudara sudah selesai? Mari kita bertumbuh. Mari kita bertumbuh. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tutup mata sejenak. Taruh tangan di hati saudara. Dan tutup mata sungguh-sungguh. Kita akan berdoa sama-sama. Coba renungkan firman Tuhan sejenak. Ayo saudara, persembahkan hidup saudara sungguh-sungguh. Sehingga saudara sekinah glory, kemuliaan Tuhan, bukan hanya saudara rasa, tapi saudara bisa melihat. Dan api itu menyambar saudara. Sehingga satu ketika hidupmu tidak terlihat lagi. Hidupmu selesai. Ganti dengan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Mari persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Sungguh-sungguh. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saudara, mari. Mari saudara. Nikmati jamahan Tuhan. Kalau ada pelanggaran, saudara seperti Nadab dan Abihu, minta ampun sekarang. Kalau saudara sudah melukai Roh Kudus, sudah mendukakan, ayo beresin sekarang. Semua bagi Tuhan, sampai tidak ada yang tersisa. Sampai tidak ada yang tersisa. Terima kasih. Jamah Tuhan. Hamba berdoa, jamah Tuhan. Di tempat hamba duduk. Dan di tempat di mana jemaatmu duduk. Tuhan jamah. Di Malaysia, di Kalimantan, di Banyuwangi, di Surabaya, di Manado, ya, di Bandung, di Ambon, Tuhan. Ya, di seluruh Indonesia, di Jakarta, di mana semua yang mendengar, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biar rohmu menerobos secara luar biasa. Biar mereka melihat gelombang berikutnya. Supaya mereka bisa naik ke gelombang itu. Dan tetap berada dalam gelombang Tuhan. Sampai gelombang itu selesai. Dan mereka pindah ke surga. Hamba berdoa untuk setiap orang yang sakit pada malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kuasa yang sama. Kuasa yang sama yang dilakukan Tuhan. Ada pada kami semua. Roh Kudus membawa kuasa dari Bapa di surga. Aku berkata segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus sembuh. Setiap orang yang diikat kuasa kegelapan. Aku katakan iblis, lepaskan tanganmu dari mereka. Engkau tidak punya kuasa atas mereka. Ada penjagaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri. Kami mau api yang baru. Kami mau punya pengalaman hadirat Tuhan. Sekiranya glory yang baru. Sehingga kami berjalan Tuhan. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini yang murni. Dari kemuliaan. Kemuliaan. Dari satu sekinah glory. Kami naik ke arah perkenanan Tuhan yang lebih. Sehingga kami satu ketika kami akan sampai. Di mana di pintu gerbang. Engkau menyambut kami. Sebagai anak-anak.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Kak Son, kembalikan ke Kak. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan, Elsa? Jadi Kak Daniel Kurniawan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, terkait pemugaran bait suci oleh Herodes dengan unsur kepentingan politis, apakah itu juga dikategorikan sebagai menduplikasi hadirat Tuhan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah saat Kain Habel mempersembahkan korban, Tuhan hadir di situ? Itu untuk pertanyaan. Ya, Herodes itu orang Edom, Daniel. Ya, jadi pada saat dia naik itu dia naik dengan sangat tidak baik. Oleh sebab itu pemugaran bait suci oleh Herodes itu dengan kepentingan politis. Tentu tujuannya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi tujuannya adalah apa? Untuk mengambil hati orang Yahudi. Nah, tujuannya udah nggak benar. Kalau dikatakan menduplikasi hadirat Tuhan, nah pertanyaannya ya, kalau kita lihat hadirat Tuhan itu hadir karena apa sih? Tuhan itu hadir karena hati kita. Tapi kalau yang sehubungan dengan pertanyaannya Daniel itu bagus, dikatakan sebagai menduplikasi hadirat Tuhan. Keinginannya hanya bukan menduplikasi, menyenangkan orang-orang Yahudi supaya mendukung pemerintahannya dia, sehingga pemerintahnya langgeng. Oh, ini anak-anaknya jadi bunuh kok, anak-anaknya jadi bunuh kok, gitu loh. Jadi kita ngelihat ya, sama-sama kita ngelihat ini bukan kategorinya menduplikasi hadirat Tuhan, tetapi bisa juga kalau mau dimasukkan, dikategorikan sebagai menduplikasi hadirat Tuhan. Tetapi saya sendiri memilih untuk tidak berkata menduplikasi hadirat Tuhan. Biasanya hadirat Tuhan itu yang spiritual sekali, kayak contohnya ngalami Shekinah Glory, melihat kemuliaan Tuhan, terus ngalami itu. Dan biasanya orang-orang yang ngalami seperti itu, mereka merasa tetap harus tinggal di situ, karena mohon maaf beberapa pendeta malah nganggap itu jualannya dengan memakai tertentu ya, alat-alat tertentu, dengan pakai campuran tertentu, dengan pakai minyak tertentu, dengan tarian-tarian tertentu, bahkan pakai simbol-simbolnya Israel, dengan mereka seakan-akan, makanya khotbah-khotbah mereka Seal of David itu memeterainya Daud, terus kemudian macam-macam. Saudara, kalau melihat kekreatifannya mereka untuk menduplikasi hadirat Tuhan, waduh, saudara bisa betul-betul melihat itu. Kalau melihat ibadahnya mereka itu kayak operet, betul kayak operet. Ya, mereka apa? Pengen hadirat Tuhan. Yang dihadirkan bukan hadirat Tuhan. Yang dihadirkan dia mereka menciptakan suasana seolah-olah itu hadirat Tuhan, padahal itu bukan hadirat Tuhan. Itu hanya sekedar masuk dalam ranah, karena bisa jawab itu ranah kejiwaan. Apalagi orang-orang yang susah. Ketika dikatakan Tuhan hadir, mereka itu karena susah, dengar lagu aja nangis. Dan itu bisa ngomong, itu nangis tuh hadirat Tuhan. Padahal bukan. Karena besok harus bayar utang. Kenapa? Karena besok harus bayar utang siapa? Utang untuk pelunasan kontrakan. Kalau enggak, mereka besok harus dikeluarkan. Oh, itu bisa nangis. Nah, apakah saat Kain Habel? Bisa dibacakan lagi? Ya, jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah saat Kain Habel mempersembahkan korban, Tuhan hadir di situ? Tuhan, kalau secara roh ya Tuhan hadir di mana-mana. Ya, Tuhan hadir di mana-mana, tapi penerimaan Tuhan itu bukan gara-gara Tuhan. Ya, dulu ada saat saya sekolah minggu itu diajarin gini, oh persembahannya Habel tuh naik lurus asapnya. Sementara persembahannya Kain itu, asapnya belok ke kiri atau belok ke kanan itu enggak benar ya. Enggak benar ya. Itu lucu sekali, masa ada asap ke kanan dan ke kiri. Ya ada itu, tetapi kalau dikatakan Tuhan hadir secara roh ya. Tetapi kalau secara fisik Tuhan hadir, kalau Tuhan hadir secara fisik, pasti Kain akan berbeda. Itu loh sebabnya. Makanya kita itu melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita di masyarakat abad 21. Kita percaya Tuhan hadir secara roh. Hanya amat sangat sedikit orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan di abad 21. Tapi kita ini percaya walaupun kita tidak melihat. Tapi karena percaya tidak melihat, itu iman. Iman itu adalah apa? Kita serahkan hidup sungguh-sungguh, ya, dan kita apa? Seperti Abraham. Walau kita tidak melihat, kita tidak tahu tujuannya, tapi kita melangkah.
Lewat apa? Lewat perbuatan, itu iman kita. Tuhan tidak kita lihat, bahkan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki sampai selesai, itu iman. Ya, Tuhan berkati. Ya, sudah habis Kak pertanyaannya. Habis ya. Kalau habis, mari kita angkat tangan. Kita angkat tangan, kita mengucap syukur. Yuk. Malam ini kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Tuhan, kami ada di 1 minggu menjelang Natal. Di beberapa hari lagi, tanggal 22, bentar lagi, 3 hari lagi kami Natal. Dan akan ada banyak rangkaian acara Natal. Di tengah-tengah pandemi. Hari-hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, sehingga kami jadi berkat di tengah keluarga yang mungkin punya rencana untuk berkumpul. Kami akan jadi berkat buat mereka. Kami akan menampakkan wajah Yesus lewat perbuatan, lewat perkataan. Terima kasih. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Bapa di surga lewat anak tunggalnya, Yesus Kristus yang terkasih. Terima kuasa Roh Kudus, kuasa yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa yang mendampingi dan membuat Bapak, Ibu, Saudara, Niners kuat menghadapi banyak pencobaan. Dia akan mengingatkan firman yang kau baca. Dia akan betul-betul memberi kuasa untuk engkau berjalan. Sehingga kau akan berjalan dari kemuliaan ke arah kemuliaan. Kami bersyukur. Diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliah dan sekolahmu, diberkati keluargamu, diberkati apa yang kau lakukan buat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati.